wasahlan, ketemu lagi di Fully Channel dan video baru. Saya sangat suka berbicara dan berdakwah tentang Palestina karena memang soal Palestina itu adalah tolak ukur Muslim yang akidahnya benar dan Muslim yang tidak begitu peduli. Tetapi kemarin dari teman-teman ada yang komen kayak gini pas saya bicara tentang Palestina. Fully, saya dukung Palestina. Tetapi kan kalau Palestina merdeka itu akan hari kiamat, Fully, umat Muslim sudah mulai melawan umat Yahudi di Palestina. Ini sudah tanda hari kiamat sesuai hadis sahih Rasulullah. Berarti kiamat bentar lagi kan? Saya merasa ada beberapa hal yang kurang jelas di persoalan ini. Makanya di video hari ini insyaAllah saya akan menjawab pertanyaan ini. Apakah kalau Palestina sudah merdeka akan hari kiamat? Syabab, ayo kita bayangkan bersama. Nabi Muhammad duduk dan sahabatnya duduk di sekitar Nabi Muhammad. Terus tiba-tiba ada pria yang masuk ke ruangan Nabi Muhammad pakai baju yang sangat putih, wajahnya terasa nyaman, tidak begitu capek, berarti tidak datang dari perjalanan jauh. Tetapi kok di sahabat Rasulullah tidak ada satu pun yang kenal dia. Jadi mereka merasa aneh, siapa dia? Terus dia duduk mendekati Rasulullah dan bertanya Rasulullah tentang beberapa hal seperti iman, seperti ihsan. Terus dia bertanya Rasulullah, kapan hari kiamat? Kira-kira teman-teman apa jawaban Nabi Muhammad? Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa. Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Kira-kira siapa yang bertanya, syabab? Nabi Muhammad kasih tahu sahabatnya bahwa pria yang masuk ruangan itu adalah malaikat Jibril, masuk dalam bentuk manusia, bertanya kepada Rasulullah supaya sahabat Rasulullah mendengar jawabannya, supaya sahabat Rasulullah belajar melalui cara Q&A. Jadi syabab, secara tegas tidak ada yang tahu kapan hari kiamat tepatnya. Tidak ada yang bisa meramalkan kira-kira kapan hari kiamat, termasuk Nabi Muhammad, termasuk malaikat Jibril, termasuk semua ciptaan Allah di bumi ini. Tetapi ada tandanya, tanda hari kiamat yang disebut di hadis sahih Rasulullah. Ada tanda kecil dan ada tanda besar. Ada tanda kecil yang sudah terjadi mungkin ratusan tahun yang lalu, dan ada tanda besar yang benar-benar menakutkan. Wah, banyak dari teman-teman mulai tertarik pas saya mulai bicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Buat teman-teman yang mau belajar bahasa Arab dengan cara yang cepat dan gampang, insyaAllah jangan lupa cek link kursus bahasa Arab saya yang ada di deskripsi. Selama kita bahas umur ghaibiyah, selama kita bahas perkara ghaib, kita harus benar-benar memastikan bahwa kita pakai hadis sahih, teman-teman. Saya kasih contoh teman-teman dari tanda hari kiamat yang tidak diketahui banyak orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'dud sittan baina yaday as-sa'a." Hitunglah 6 perkara menjelang hari kiamat. Salah satunya kematian aku, kematian Nabi Muhammad. Iya teman-teman, kematian Nabi Muhammad merupakan tanda hari kiamat. Berarti pas Nabi Muhammad meninggal dunia, hari kiamat sudah dekat. Jadi teman-teman, orang yang bilang bahwa hari kiamat sudah dekat karena ini, karena itu, ini memang informasi sangat lama, informasi yang diketahui para sahabat, para tabi'in, para salihin, para ulama ratusan tahun yang lalu. Karena di hadis sahih ini, kematian Nabi Muhammad adalah tanda hari kiamat sudah dekat. Soalnya teman-teman, umur bumi ini sangat tua teman-teman. Ada banyak umat yang datang sebelum kita dan sudah punah. Tetapi kita ini umat Nabi Muhammad, umat Islam adalah umat terakhir sebelum hari kiamat, insyaAllah. Syabab yang menunggu mendengar kabar tentang Palestina, sabar, jangan bosan dulu. Karena memang ilmu itu harus sabar. Karena saya mau kasih kejutan kedua. Di hadis yang sama, yaitu hitunglah 6 perkara menjelang hari kiamat. Rasulullah kasih satu tanda lagi. Rasulullah bersabda, "U'dud sittan baina yaday sa'ah thumma fathu Baitul Maqdis." Hitunglah 6 perkara menjelang hari kiamat. Salah satunya selain kematian Nabi Muhammad adalah pembebasan Baitul Maqdis. Wah, Fully, berarti benar ya? Kiamat sudah dekat kalau Palestina sudah merdeka ya?
Belum tentu teman-teman. Kok bisa Fuli? Kan Fuli sendiri yang menyampaikan hadis sahih Rasulullah bahwa pembebasan Baitul Maqdis itu salah satu tanda bahwa hari kiamat sudah dekat. Iya benar Syabab, tetapi kira-kira pembebasan yang mana? Pembebasan yang keberapa? Soalnya Palestina atau Baitul Maqdis itu teman-teman pernah dijajah dan dibebaskan beberapa kali. Dan di hadis sahih tersebut tidak disebutkan kali yang keberapa. Biarkan saya cerita dulu seperti biasa. Setiap orang Muslim harus percaya bahwa tanah Baitul Maqdis itu adalah tanah suci milik umat Islam. Di zaman Rasulullah, tanah suci Baitul Maqdis belum dikembalikan, belum dibebaskan dari tangan Kekaisaran Romawi. Masih dijajah mereka. Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah teman-teman. Terus Baitul Maqdis dibebaskan, dibawa ke pemimpinan Umar bin Khattab tahun 16 Hijriah. Oh, berarti pembebasan Baitul Maqdis itu sudah terjadi ya Fuli? Iya, benar sudah terjadi. Pertama dijajah Romawi sebelum Nabi Muhammad. Terus dibebaskan Umar bin Khattab. Kedua dijajah lagi, terus dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ketiga dijajah lagi, terus dibebaskan oleh dinasti Khawarizm dan tentara Mesir. Keempat dijajah lagi oleh Zionis dan belum dibebaskan sampai hari ini di tahun 2022. Jadi teman-teman, kira-kira pembebasan yang mana yang dimaksud Rasulullah? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga, apa yang keempat yang belum terjadi sampai hari ini? Kita juga tidak tahu apakah ini penjajahan terakhir, apakah ini atau yang akan terjadi adalah pembebasan terakhir? Belum tentu Syabab. Selama kita menuntut ilmu Syabab, kita harus mencari dalil dan hadis yang benar walaupun tidak sesuai dengan kemauan kita ya. Bisa jadi Palestina merdeka besok teman-teman. Besok Kamis Palestina merdeka, Palestina atau Baitul Maqdis kembali lagi di tangan orang Muslim. Terus 100 tahun lagi dijajah lagi, terus dibebaskan lagi sampai datang hari kiamat yang tidak ada yang tahu waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada dari teman-teman yang suka baca tentang tanda-tanda hari kiamat mau protes dan bilang Fuli ada kekeliruan. Saya mau luruskan sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta tuqatilul yahud." Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian umat Muslim memerangi umat Yahudi. Dan sekarang Fuli yang menjajah Palestina itu orang Israel, orang Zionis yang beragama Yahudi. Berarti kali ini pembebasan Baitul Maqdis setelahnya akan terjadi hari kiamat. Sangat jelas Fuli kan? Belum tentu juga Syabab. Yang pertama, setiap orang Muslim harus percaya hadis sahih 100% teman-teman. Karena ini merupakan wahyu. Kalau ada yang ragu dengan isi hadis sahih, berarti harus cek kembali akidahnya. Jadi pasti kita percaya, pasti kita mengimani semua isi hadis sahih Rasulullah. Ayo kita baca hadisnya lagi. La taqumus sa'ah hatta tuqatilul yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian umat Muslim memerangi Yahudi. Pertanyaan saya, apakah umat Muslim belum pernah memerangi Yahudi? Pernah dong, di zaman Rasulullah pernah berperang melawan Yahudi. Di hadis ini juga teman-teman tidak disebutkan kapan memerangi Yahudi. Di mana itu penting sekali. Di mana memerangi Yahudi dan apa peristiwa-peristiwa yang menyebabkan orang Yahudi berperang melawan kita. Yahudi itu teman-teman ada di mana-mana. Hampir di setiap negara di dunia ada orang Yahudi, termasuk Indonesia. Yahudi ya teman-teman, bukan Israel. Alhamdulillah Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi Syabab, belum tentu perang yang dimaksud Rasulullah adalah perang pembebasan Palestina di tanah Palestina. Syabab Fuli Channel yang saya hormati dan cintai, saya ada saran sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In qamatis sa'a wa fi yadi ahadikum fasila, fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisha falyagrisha." Jika terjadi hari kiamat dan ada di tangan salah seorang dari kalian sebuah tunas, jika dia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Kira-kira kenapa ya? Padahal bentar lagi hari kiamat, saya tidak akan bisa makan dari sayurannya, makan dari buahnya. Kenapa harus ditanam? Ini perintah Rasulullah teman-teman. Kiamat
memang dekat. Tetapi kita tidak boleh terlalu memikirkan persoalan ini. Kita hanya diperintahkan untuk siapkan diri dari segi agama. Jaga salat, jaga aqidah, jaga ilmu, jaga hafalan Quran. Terus lanjut kerja seperti biasa, kerja keras. Dan salah satu hal yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Muslim adalah berjuang sampai Palestina merdeka. Dan tidak usaha memikirkan habis Palestina merdeka, habis Baitul Maqdis merdeka, itu hari kiamat atau tidak. Sekarang tugas kita satu, yaitu berjuang. Dan perjuang itu belum tentu perang ya teman-teman. Ada banyak cara untuk berjuang supaya Baitul Maqdis dibebaskan. Bisa berjuang dengan uang, yaitu menyalurkan sedekah kepada Palestina melalui organisasi yang terpercaya. Bisa melalui anakmu sendiri. Ia bisa mengajarkan anakmu sendiri tentang Baitul Maqdis dari umur kecil supaya dia besar tahu apa Baitul Maqdis, tahu apa Palestina, besar mencintai Palestina. Itu semuanya sangat penting teman-teman dan sangat dibutuhkan saudara kita di Palestina. Syukran syabab, semoga bermanfaat, semoga berkah. Ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.